Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jazakumullah. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa untuk sholat duha nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi dan menyikapi produk-produk asing yang marak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi dan menyikapi produk-produk asing yang marak di Indonesia. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga ilmunya berkah dan bermanfaat. Mari kita mulai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenai kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi dan menyikapi produk-produk asing yang marak di Indonesia. Yang pertama, kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi. Arus globalisasi kian menyebar membanjiri seluruh pelosok penjuru dunia seirama dengan semakin pesatnya laju perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Penyebaran globalisasi ini berlangsung secara cepat dan meluas, tak terbatas pada negara-negara maju saja, tetapi juga melintasi batas negara-negara berkembang, bahkan sampai negara-negara miskin. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi beserta derasnya arus globalisasi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung dan terkait satu sama lain. Dalam konteks ini, globalisasi tampil sebagai sebuah fenomena yang tidak terelakkan. Semua golongan, baik suka maupun tidak suka, harus menerima kenyataan bahwa globalisasi dapat menjadi racun yang mematikan eksistensi budaya-budaya lokal, atau sebaliknya dapat berperan sebagai obat pembangkit ketertinggalan dibanding negara-negara maju. Oleh karena globalisasi diusung oleh negara-negara maju yang mayoritas merupakan negara barat, maka nilai-nilai budaya barat sangat berpotensi menjadi ancaman bagi kelestarian nilai-nilai lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masuknya nilai-nilai budaya barat ke Indonesia yang menumpang arus globalisasi merupakan ancaman bagi budaya asli yang mencitrakan lokalitas khas daerah di negeri ini. Kesenian-kesenian daerah seperti ludruk, ketoprak, wayang, gamelan, dan tari menghadapi ancaman serius dari berkembangnya budaya pop khas barat yang semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih modern.
budaya konvensional yang menempatkan tepo seliro, toleransi, keramah tamahan, penghormatan pada yang lebih tua juga digempur oleh pergaulan bebas dan sikap individualistik. Dalam situasi demikian, kesalahan dalam merespon globalisasi dapat berakibat pada lenyapnya budaya lokal, dan inilah yang menjadi masalah terbesar budaya lokal di tengah-tengah era globalisasi. Ketika gelombang globalisasi menggulung wilayah Indonesia, ternyata kekuatannya mampu menggilas budaya-budaya lokal. Indonesia sebagai negara berkembang dengan beragam etnis, suku bangsa, dan budaya sesungguhnya telah dimodali mekanisme penjagaan diri terhadap globalisasi melalui sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal atau dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan setempat atau local wisdom, merupakan gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik, serta tertanam sekaligus diikuti oleh anggota masyarakatnya. Di dalam kearifan lokal, terkadang pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Kearifan lokal lahir dari learning by experience yang tetap dipertahankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kearifan lokal diperoleh melalui suatu proses pengalaman panjang yang menitik beratkan pada pengamatan secara langsung dan juga didukung oleh pendidikan formal maupun informal. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia telah dibekali kemampuan untuk menyaring budaya asing, sehingga hanya menyerap budaya yang sesuai dengan budayanya sendiri atau disebut dengan local genius. Dengan modal ini, kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi terjangan arus globalisasi. Apabila kemampuan local genius ini mampu bersinergi dengan kearifan lokal, maka keduanya dapat dijadikan tameng untuk menangkis serangan globalisasi yang mulai mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dengan cara menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda. Dalam hal ini, pendidikan memegang peranan yang penting, sehingga pengajaran budaya perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan sejak sekolah dasar. Patut menjadi perhatian bersama bahwa nilai-nilai lokal bukanlah nilai usang yang ketinggalan zaman sehingga ditinggalkan, tetapi kearifan lokal ini dapat berkolaborasi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern yang dibawa globalisasi. Isu mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup diangkat sebagai agenda pembangunan di dunia internasional. Isu-isu tersebut dapat bersinergi dengan filosofi budaya lokal, yaitu Hame Mayu Hayuning Bawana. Makna dari Hame Mayu Hayuning Bawana adalah memberi pelajaran kepada masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia,
dan manusia dengan Tuhan dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya, agar negara menjadi panjang, punjung, gemah ripah loh jinawi, harta turra harja. Globalisasi yang tidak dapat dihindari memaksa kita untuk larut di dalamnya. Dalam menyikapi hal ini, kita tidak perlu bersusah payah mengurung diri agar tidak ikut terhanyut dalam globalisasi. Dampak globalisasi. Kita harus mempersiapkan penguatan akar kebangsaan jati diri bangsa melalui kearifan lokal. Dengan persiapan tersebut diharapkan dapat membentengi bangsa Indonesia dari pengaruh negatif yang berasal dari luar. Apalagi didukung oleh kemampuan lokal jenius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentunya. Akan mampu mengurangi globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jangan khawatir untuk ikut membaur dalam globalisasi. Namun dalam bauran tersebut kita harus tampak sebagai Indonesia dengan warna negara kita, karena berbaur tak harus menjadi satu warna. Semua itu hanya masalah sudut pandang saja. Saat ini bukan waktunya untuk memandang kagum budaya barat yang lebih modern. Marilah melakukan upaya minimal dengan jalan melestarikan apa yang kita miliki. Dengan demikian, eksistensi budaya lokal tetap terjaga dan dapat bermekar indah dalam percaturan global. Yang kedua, menyikapi produk-produk asing yang marak di Indonesia. Dampak negatif banyaknya produk asing. Yang pertama, adanya persaingan usaha yang menyebabkan merosotnya penjualan produk dalam negeri yang berkurang sehingga memicu perekonomian dalam negeri semakin melemah, dikarenakan permintaan minat akan produk usaha dalam negeri yang semakin rendah. Yang kedua, devisa negara menjadi berkurang karena kegiatan impor yang lebih dominan terhadap kegiatan ekspor. Yang ketiga, ketergantungan terhadap produk-produk asing sehingga menghilangkan kecintaan dan rasa bangga terhadap hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, produk-produk dalam negeri menurun pembeliannya. Dan yang terakhir, nasionalisme berkurang. Cara mengatasinya. Bagi pemerintah, hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, di skala produksi, pemerintah harus bisa menjaga kestabilan harga bahan baku. Yang kedua, di skala distribusi, pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan infrastruktur pasar yang mendukung terjadinya transaksi. Dan bagi generasi muda, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menciptakan budaya untuk mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Dan yang kedua, meningkatkan citra positif produk dalam negeri. Dan yang terakhir, menumbuhkan perilaku masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri. Alhamdulillah, pembelajarannya telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran kali ini nggih. Jika masih kurang paham, dapat menghubungi Ustazah nggih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah anak-anak solih-solihah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.